me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right.
for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all. Halo Sobat Bidar, balik lagi di acara Ngobrol Bareng. Nah kebetulan kali ini udah ada bintang tamu nih yang bersama kita nih. Bintang tamu kita kali ini adalah Putri Indonesia Sumatera Selatan 2021. Nah langsung aja sapa ya kakaknya ya Ocha ya. Oke. Halo kak. Apa kabar kak? Alhamdulillah baik. Nah sebelum kita ngajuin pertanyaan-pertanyaan nih sama kakaknya, Boleh. kita kenalan dulu ya sama kakaknya. Kan ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang nih kan Ocha. Yep. Boleh nih kak, kenalin dulu dirinya sama Sobat Bidar yang di rumah nih. Oke, boleh banget. Halo Sobat Bidar semuanya, perkenalkan saya Feby Ayu Damayanti, akrab disapa Feby, dan saat ini saya merupakan mahasiswi semester akhir dari program studi ilmu komunikasi Universitas Bina Dharma Palembang. Salam kenal untuk Sobat Bidar semuanya. Nah langsung aja nih Ocha, kita kasih pertanyaan-pertanyaan nih sama kakaknya nih. Ya udah langsung aja Boleh, lanjut boleh. pertanyaan pertama. Iya, boleh kok. Gimana sih perasaan kakak ketika terpilih menjadi Putri Indonesia Sumatera Selatan berbakat 2021 ini? Oke, mungkin kalau ditanya perasaan pasti seneng banget ya, dan nggak nyangka karena memang finalis-finalis lain juga semuanya itu penampilannya itu the best banget ya, mulai dari performance, public speakingnya, tapi di satu sisi sangat bersyukur ya bisa dianugerahkan untuk mendapat atribut sebagai Putri Indonesia Sumatera Selatan tahun 2021 ini. Pastinya ada rasa tidak percaya seperti Iya itu kak benar ya. banget. Nervousnya pasti tinggi. Iya benar-benar masih nervous lah sampai sekarang ini. Nah boleh dong kak ceritain proses nih dari awal sampai kakak menang nih sebagai Putri Indonesia Sumatera Selatan berbakat 2021 nih. Pastinya kan banyak lika-liku nih, susah Iya, seneng. bener. Nah biar sobat di rumah juga tahu nih prosesnya nih kak. Boleh dong kak diceritain. Boleh, boleh. Ini mau proses dari Putri Indonesia Sumselnya aja atau dari proses awal banget aku terjun? Proses di dari pageant? awal banget kakak. Lama nggak nanti? Nggak apa-apa ya, Ya, nggak apa-apa. cerita ya. Nggak apa-apa, banyak cerita malah banyak pengalaman nih buat sobat di Iya, rumah iya, juga. iya, boleh, boleh. Sebenarnya dari awal terjun ke dunia pageant atau kontes kecantikan seperti ini tuh dari awal banget itu sebenarnya dari awal masuk kuliah nih. Kemarin itu tertarik sempat ikutan Bujang Gadis Palembang, terus pernah ikut yang namanya Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan, yang mana kemarin itu belum beruntung nih, belum dapat panggungnya untuk dianugerahkan sebagai finalis maupun sebagai atribut dari kontes tersebut. Nah, jadi belajar dari pengalaman itu sebenarnya ingin berprogres sih orangnya, karena masuk ke Universitas Bina Dharma yang diharapin itu pertama kali ikut gadis kampusnya dulu nih, karena memang sempat kemarin sempat Bujang Gadis kampusnya sempat vakum, dan akhirnya mencoba peruntungan mencari pengalaman melalui Bujang Gadis Palembang dan Gadis Kampus Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah dari itu semua, walaupun belum dapat dianugerahkan sebagai finalis atau yang lainnya, tapi sudah banyak belajar dari itu semua. Jadi udah banyak banget kayak pengalaman yang Feby simpen untuk bekal jadi mengikuti kontes kecantikan seperti beauty pageant di Putri Indonesia Sumatera Selatan ini. Dan akhirnya prosesnya itu sebenarnya kalau ikut Putri Indonesia Sumsel ini sebenarnya nggak jadi nih. Sebenarnya mau cerita dulu ya sedikit ya. Sebenarnya ini merupakan kesempatan ketiga bagi saya untuk mengikuti Putri Indonesia Sumsel 2021 ini. Yang mana awalnya ya waktu mengikuti kegiatan ini, wawancara dan audisinya itu sebenarnya jadwalnya tabrakan sama jadwal KKN. Jadi kuliah kerja nyata dari kampus kan, waktu bulan Juli tuh mereka open audisi batch pertama Putri Indonesia Sumsel 2021, dan
ngelihat list rundown acara wawancaranya atau open auditionnya itu, aduh kayaknya nggak bisa nih untuk ikutan tahun ini Putri Indonesianya. Ya udah, jadi kayak ngelepas dulu untuk tahun ini. Jadi padahal sebelumnya itu udah mempersiapkan diri ya dari sebagai gadis kampus tadi, gimana caranya untuk berprogres ke depannya untuk mengikuti Putri Indonesia Sumsel. Dan melalui kesempatan pertama udah lewat nih ya, terus kesempatan kedua juga lewat lagi. Dan alhamdulillah diberi kesempatan ketiga melalui audisi online yang diadakan oleh Putri Indonesia Sumsel 2021. Dan akhirnya bisa ikut dan alhamdulillah sampai sekarang bisa dianugerahkan sebagai Putri Indonesia Sumsel Berbakat 2021. Jadi merupakan suatu pencapaian yang besar bagi saya gitu loh. Jadi banyak sekali proses yang dilalui untuk sampai tahap ini. Kalau mau panjangnya lagi nanti ya. Iya. Oh iya Kak. Motivasi Kakak ikut Beauty Vision apa? Kalau ditanya tentang motivasi, yang pasti di atas dorongan keluarga, sahabat, dan pasti orang-orang terdekat. Dan belajar dari pengalaman dan masa lalu saya bahwa banyak sekali dulu yang membuli saya ya dari awal itu kan nggak semua orang itu menyukai kita hanya karena something yang mereka merasa itu bukan standarnya gitu loh. Jadi kayak saya tuh ingin membuktikan diri aja kalau saya tuh bisa loh, saya bisa mematahkan stigma tentang standar yang mereka punya dengan melalui kegiatan-kegiatan yang pernah saya ikutin gitu loh. Dan hal lain yang memotivasi saya adalah ketika saya dianugerahkan sebagai gadis kampus Bina Dharma tahun 2021, itu merupakan hal yang besar ya, amanah yang besar yang saya pegang. Bagaimana caranya saya bisa membawa nama universitas untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi motivasinya banyak dari universitas, dari keluarga, dari orang-orang terdekat, sahabat, dan orang-orang tersayang lah pokoknya gitu loh. Nah, tadi kan kakak sempat menyinggung orang-orang yang berkomentar nih. Iya. Nah, selama mengikuti kompetisi pastinya ada orang-orang yang berkomentar baik itu negatif maupun positif kan. Nah, cara kakak untuk menanggapi itu gimana sih Kak? Terutama orang-orang yang berkomentar pedas nih tentang kakak, kan pastinya ada kan? Netizen julid itu. Iya, netizen haters ya, haters bisa dibilang haters Kak. Iya, iya. Haters gonna be hate and lovers gonna be love ya. Jadi cara saya menanggapinya ya udah, I'm unique one, I have my value gitu. Saya punya nilai saya tersendiri yang mungkin orang lain nggak punya. Jangan bandingkan diri kamu melalui fisik atau melalui, oh dia itu cantik terus aku enggak. Tapi kamu punya value lain yang orang lain nggak bisa lihat. Yang orang lain nggak bisa nilai dari itu dari luarnya aja gitu loh. Nggak semua itu tentang fisik ya, nggak semua. Jadi caranya itu menanggapi orang-orang yang seperti itu ya percaya diri. But not over pede ya, jangan over tapi not over Karena confident. sesuatu yang Ya, berlebihan tuh itu nggak tidak baik. baik. Iya makanya menanggapinya ya udah let it flow aja gitu loh. Karena kita the way you dress itu nggak untuk semua orang, kita berpenampilan itu untuk diri kita sendiri. Karena kita tahu passion kita di mana, terus percaya diri itu memang perlu banget sih, tapi jangan over tadi gitu loh. Jadi kayak menanggapinya ya udah buktikan aja sama prestasi yang kamu punya gitu. Kalau aku sih gitu ya untuk menanggapi haters gitu. Terus ini apa, kakak kan udah jadi Putri Indonesia Sumatera Selatan ya. Itu kakak kemauan sendiri atau disuruh sama orang tua atau apa? Oke, kalau dibilang untuk mengikuti Putri Indonesia Sumsel ini sebenarnya 50-50 lah. Atas dorongan orang-orang terdekat juga ya, atas kemauan sendiri juga. Tapi terlepas dari itu semua yang Tadi kan kakak sempat menyinggung nih bahwa sebelum kakak mendaftar di finalis Putri Sumatera Indonesia Selatan Sumsel, ya. Sumatera Selatan, sebelumnya sudah pernah mengikuti beauty pageant yang lain nih. Boleh dong Kak ceritain apa saja nih kompetisi-kompetisi yang udah pernah kakak ikutin. ikutin. Jadi yang sudah saya katakan tadi ya, sudah pernah ikut Bujang Gadis Palembang. Oh ya, sebelumnya itu bukan hanya waktu masuk kuliah aja saya ikut Bujang Gadis Palembang. Itu sebenarnya tahun 2016. Waktu masih umur 16 tahun, fresh banget kan untuk ikutan Bujang Gadis Palembang, itu saya udah coba untuk ngikutin. Yang saya pikirin itu gini, kalau saya mau ikut kompetisi ataupun ajang ataupun lomba itu yang saya cari bukan menangnya, tapi pengalaman dan relasinya. Jadi dari situ
cara saya untuk memperbaiki diri ke depannya itu bagaimana? Dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Jadi pernah ikut Bujangadis Palembang tahun 2016 sama tahun 2019 kalau nggak salah ya. Terus Bujangadis Kampus Sumatera Selatan itu tahun 2019 juga. Dan mungkin belum dikasih kesempatan untuk menang, karena itu tadi kan nggak apa-apa nggak menang, yang penting saya udah belajar, saya udah selangkah lebih maju. Cari itu mindset saya. Iya, cari pengalaman. Dan akhirnya mengikuti pemilihan Bujangadis Kampus Universitas Bina Dharma, alhamdulillah langsung diberi kepercayaan untuk menjadi gadis kampusnya di tahun 2021. Karena itu merupakan amanah yang besar ya, dan tanggung jawab yang besar untuk merepresentasikan mahasiswi yang ada di Universitas Bina Dharma gitu loh. Jadi untuk sampai di tahap ini udah banyak nih proses yang dilalui gitu. Selain proses itu pengalaman dan relasi itu yang terpenting juga kan? Iya benar. Boleh nih Kak diceritain apa aja sih kegiatan Kakak dalam kompetisi itu, selama kompetisi? Oh, selama kompetisi Putri Indonesia Sumsel ya, itu yang pasti yang namanya kegiatan saat mengikuti beauty pageant, baik itu Bujangadis Kampus, Bujangadis Palembang, ataupun Putri Indonesia Sumsel ini, semuanya itu paling berkesan sih menurut saya ya, karena yang paling kita kangenin itu masa prakarantina dan karantinanya gitu loh. Jadi kalau selama prakarantina itu kita banyak kegiatan untuk unjuk bakat gitu loh, jadi mempersiapin bakat itu kadang kayak jadi tantangan berat gitu loh, karena kan nggak semua orang punya bakat yang otodidak gitu loh, jadi mesti dibentuk dulu kan. Jadi iya, jadi effort yang kita keluarkan untuk menampilkan bakat yang kita punya itu butuh effort yang besar banget gitu ya. Jadi kayak kangen deh sama momen-momennya gitu ya. Terus ketemu finalis yang notabene kita nggak tahu dia dari mana, backgroundnya apa, dan untuk menyatukan ide ke-15 finalis itu rasanya tuh kayak tantangan banget gitu untuk mengenali mereka satu sama lain. Nah, terus di karantina itu kita banyak kegiatan kayak materi-materi tentang public speaking, spiritual class, terus ada materi dari perusahaan-perusahaan yang memang bisa membantu kita untuk kedepannya gitu loh, menjadi bekal kita untuk menghadapi dunia kerja. Jadi kalau untuk kegiatannya selama mengikuti Putri Indonesia Sumsel itu sih, dan yang paling menegangkan itu tahap wawancara ya pasti ya. Ya pasti ya, kalau itu wawancara itu tahap yang paling menakutkan untuk semua orang, bukan cuma di Putri Indonesia Iya Sumsel benar, kan, dalam semua iya, kegiatan. di semua kegiatan, karena kita berhadapan sama dewan juri yang akan menjadi penentu kita untuk menjadi pemenang atau hanya sebagai finalis gitu. Pasti seru-seru kalau diingat kayak gitu, bisa kumpul bareng teman gitu. Kira-kira nih Kak, dalam semua kompetisi ini kan pastinya kan perlu rasa percaya diri nih. Iya benar. Pernah nggak sih Kakak itu berada di posisi itu insecure? Pastinya kan melihat ya? orang lain nih. Iya. Merasa orang lain ini lebih dari kita, pastinya ada rasa insecure kan Kak. Pernah nggak sih Kakak ada di posisi itu? Oke, kalau dibilang pernah insecure nggak? Ya pasti pernah ya. Pasti pernah di setiap kompetisi ataupun kegiatan, pasti pernah sih. Apalagi lihat kontestan atau finalis lain yang ngerasa, aduh kakak ini lebih banget nih dari aku, dia lebih cantik, dia lebih tinggi, dia lebih pintar. Tapi kan percaya diri aja, percaya diri kalau kamu tuh kamu unik, kamu punya kelebihan kamu masing-masing yang orang lain nggak punya gitu loh. Mindset saya itu kayak percaya diri aja dulu, coba aja dulu, urusan gagal itu nanti gitu kan. Dan pastinya melihat 14 finalis yang lainnya yang memang tinggi-tinggi, bener ya, kata kamu tinggi-tinggi, cantik-cantik, itu semuanya aduh kayak merasa down, terus pakaiannya bagus-bagus gitu kan, ya namanya kontes kecantikan ya, pastinya kita berlomba-lomba untuk terlihat cantik dengan performance yang the best lah ditampilkan. Jadi rasa gitu. insecure ya? Iya pasti pernah. Jadi untuk melawan rasa insecure ya itu tadi, kamu harus percaya diri dan ngerasa nyaman aja, jadi kayak lebih terlatih dan tertantang untuk sendiri gitu loh. Pokoknya percaya, intinya kita itu masing-masing punya keunikan tersendiri gitu Kak ya. Dan kelebihan sendiri masing-masing lah ya. Iya benar-benar gitu. Terus bakat apa yang kakak tunjukin waktu saat penampilan di
ajang Iya, kemarin. Putri Indonesia. Tadi ya. kan kakak sempat bilang kalau pasti bingung untuk Mau nampilin bakat Nampilin apa bakatnya. Iya, apalagi itu karena langsung semua otodidak orang gitu ya kak ya. Ya jadi kemarin itu sempat prakarantina penampilan bakatnya, unjuk bakatnya itu di Palembang Indah Mall ya. Itu sempat nampilin tari kayak kontemporer dance gitu, tapi lebih ke emosional, yang mana temanya itu mengangkat tentang COVID, tapi ada unsur tarian daerahnya juga dimasukin. Jadi mungkin dari situ juga mengangkat dari tema dan keadaan di sekitar mengenai pandemi, mungkin dari situ. Jadi sebenarnya teman-teman yang lain juga bakatnya bagus-bagus banget. Ada yang belly dance, ada yang salsa gitu kan, banyak banget pokoknya. Jadi merasa bangga lah bisa dapat atribut dianugerahkan sebagai Putri Indonesia Sumsel berbakat ini. Dalam semua kompetisi nih kak, pastinya kan kakak sering melakukan usaha-usaha dalam bentuk apapun itu usaha-usahaan kak. Boleh dong diceritain usaha-usaha apa aja sih yang udah kakak lakuin nih? Pastinya banyak tuh kak dari kompetisi. Iya. Apalagi kakak mengikuti kompetisi itu dari umur 16 tahun ya. Iya Kak, ya? benar. Nah boleh dong diceritain sama sobat bidar di rumah nih. Iya. Pastinya kalau untuk usaha-usaha yang pernah dilakukan ya banyak sih ya, yang pastinya banyak belajar aja gitu loh. Belajar dari pengalaman sebelumnya, belajar dari lingkungan sekitar, dan yang paling penting untuk Putri Indonesia Sumsel ini kemarin kan sempat melaksanakan KKN nih ya. Nah di situ sempat yang namanya berat badan naik, terus kulit nggak terkontrol, terus karena kegiatan di luar terus kan, yang namanya untuk mengikuti kontes kecantikan kita itu harus yang namanya menjaga performance ya. Nah, performance itu yang diperlukan, jadi memang effort atau usahanya yang dilakukan itu yang pertama pasti nurunin berat badan dulu. Nurunin berat badan dulu untuk kembali ke ideal, karena sempat naik 7 kilo kemarin itu waktu KKN, dan sempat pulang itu harus gimana caranya, harus nurunin berat badan dulu, terus ngeratain warna kulit karena memang waktu itu belang banget untuk kulitnya. Dan selain itu yang pasti diikuti sama dengan belajar ya, belajar bukan hanya tentang akademik aja gitu loh, tentang attitude, public speaking, kayak semuanya itu dipersiapin dari A sampai Z gitu loh. Jadi banyak banget pokoknya effort dan usaha-usaha yang harus dipersiapin gitu. Mulai dari pakaian juga gitu loh. Look kamu makeup untuk acara ini gimana gitu loh. Banyak banget. Iya, kita harus menyesuaikan gitu kak ya. Iya, menyesuaikan. Jadi Harus totalitas ya iya usahanya. banget, totalitas banget. Walaupun kita nantinya gagal, ya seenggaknya kita udah menampilkan yang terbaik gitu loh. Yang terbaik versi diri kita sendiri Iya, gitu kak ya. benar. Boleh nih Kak dikasih tips buat sobat bidar yang ingin ikut menjadi seperti Kakak sekarang ini. Kalau untuk menjadi seperti saya sih mungkin saya juga belum apa-apa ya. Dan yang pastinya kalau mau ikut suatu kompetisi atau kegiatan itu harus all out. Harus pokoknya harus all out gitu loh. Harus dipersiapin dengan matang, jangan setengah-setengah. Nah, sebenarnya saya dulu ya, cerita lagi nih ya. Saya dulu sempat yang namanya insecure kan pernah saya hadapi, terus sempat minder, pernah juga mau berhenti di tengah jalan karena ada omongan yang menjatuhkan. Nah, Iya, jadi omongan itu bikin bikin mental kita down down ya. gitu ya. mental down banget. Jadi dari situ kayak kenapa sih saya dibilang kayak gitu, padahal saya nggak ada sangkut paut sama kamu, terus kenapa gitu loh, padahal orang itu tuh orang yang paling kita percaya dan menguatkan kita gitu, tapi dia berani kayak bilang ke kita kalau kamu tuh at least nggak pantas ya dibilang, mungkin ya kayak sebagai kamu tuh sebagai cuman kayak sebagai penambah aja gitu loh. Tapi kan saya di suatu kompetisi, saya sedang berkompetisi, jadi mikir kayak ya udah, saya tahu kalau hal yang seperti itu nggak usah diomongin lagi kayak gitu kan. Tapi balik lagi dari situ, saya hanya menunjukkan usaha saya, sudah menyiapkan usaha-usaha saya, mulai dari advokasi, public speaking, yang semuanya itu sudah dipersiapkan. Walaupun nantinya saya bilang tadi saya gagal, seenggaknya saya punya pengalaman. Saya dapat relasi dari Putri Indonesia Sumsel ini. Jadi it's okay lah gitu loh. Nggak apa-apa kalau orang mau menjatuhkan kita. Yang pasti kita fokus ke aja semuanya yang terbaik dari versi diri kita gitu loh. Berarti dalam itu dalam kompetisi itu memang kita itu harus selain percaya diri, mengurangi insecure, kita juga harus kuat mental ya kan. Iya benar, Iya, kuat benar. mental. Yang pasti niat dulu ya. Ya jangan setengah-setengah. Jadi dari sana tadi kayak
mau mundur ya, tapi kayak mikir dari hal kecil ini aku harus lebih kuat, aku harus bisa buktiin. Jadi lebih tertantang lagi diri untuk melanjutkan gitu loh. Walaupun sempat awalnya down gitu ya, pengen mundur, tapi dari situ juga mikir di satu sisi dari hal seperti itu kamu harus bangkit gitu loh. Ya benar, kalau ada orang yang berkomentar, nah kita membalasnya dengan hasil yang benar. memuaskan. Iya, benar banget. Nah, kita juga tadi udah bahas-bahas nih tentang kompetisi kakak waktu di Putri Indonesia Sumatera Selatan nih. Kakak tuh pasti ada susah, seneng nih, suka duka yang sampai sekarang masih sangat-sangat teringat nih Kak, yang jadi kesan banget pokoknya. Pasti ada nih. Boleh dong diceritain sama kita. Ya. Sebenarnya apa ya, kayaknya semuanya tuh menjadi kenangan, semuanya kenangan bagus-bagus sih kalau di Putri Indonesia Sumsel ini. Cuman kayak balik ke tadi, aku kayak merasa insecure gitu loh sama teman-teman yang lain yang waktu karantinanya mereka punya baju-baju yang bagus mungkin ya. Dan jadi dari situ kayak aduh, aku nggak bisa nampilin performance aku dari baju-baju aku, tapi aku bisa tampilin performance aku melalui public speaking yang aku punya, keberanian yang aku punya. Jadi nggak hanya fokus pada penampilan luar aja gitu loh. Jadi kayak memang kayak ngingat, aduh nggak apa-apa lah, yang penting aku percaya diri gitu loh. Aku berani udah bisa sampai tahap ini. Ya udah, paling itu yang keinget gitu loh. Aku nggak bisa se-wow mereka gitu ya kontestan lain gitu. Itu yang paling diingat sih. Sebenarnya untuk Putri Indonesia Sumsel ini kita nggak hanya cari yang performance-nya bagus ya, tapi kita harus punya yang namanya advokasi. Nah, advokasi itu jadi setiap orang atau setiap finalis itu harus mempersiapkan satu advokasi yang memang sudah ditekuni dari lama gitu loh. Jadi kayak ada suatu kegiatan sosial maupun edukasi dan hal-hal lain-lain lah pokoknya yang berkaitan dengan masyarakat luas gitu loh. Itu. Kakak kan karantina itu ya, itu pasti bertemu dengan kawan-kawan Ya, dari finalis, ya. finalis dari luar kota ya. Gimana itu kalau berteman sampai sekarang masih? Masih dong, pasti kita masih tetap menjalin silaturahmi antar sesama. Kita kan Sumsel nih dari beberapa kabupaten kota, kan ada dari Pagarala, Banyuasin, Ogan Ilir dan lain-lain ya. Jadi untuk menyambung tali silaturahmi kan ada grup WhatsApp, kita sering kalau ada kegiatan atau event pun kita sering ketemu gitu loh. Ini kan baru awal November kemarin kan baru dilaksanakan grand finalnya. Jadi untuk sekarang ini kita masih komunikasi kok, untuk kedepannya juga masih gitu loh. Ya jadi nambah temen. Terus pasti awalnya itu di awal-awal karantina itu menjadi suasana baru kan? Iya benar, merepotkan orang. Ya lingkungan baru juga ya. Lingkungan baru kayak gitu, punya teman-teman baru kan yang notabene itu nggak semua orang tuh sama ya pemikirannya gitu, sifatnya. Apalagi kalau kita karantina kan kita tinggal satu kamar itu berdua, jadi punya teman baru, roommate-nya gitu. Jadi menyatukan dua orang itu rasanya tuh nggak mudah ya mungkin, tapi saling ini aja, saling pengertian aja gitu loh. Karena setiap orang tuh punya persepsi yang berbeda-beda gitu Kak ya. Dalam segala hal sih. Iya, jadi untuk persiapannya juga banyak banget. Jadi saya tuh rasa aduh banyak banget kalau ngikutin Putri Indonesia Sumsel ini, banyak ngerepotin orang. Karena kan mulai dari pakaian, makeup, semuanya tuh kan kita harus all out gitu loh untuk ditampilin gitu. Jadi khususnya saya sih mau terima kasih dulu ya sama Kak Abdullah dari Suparna Manajemen yang sudah banyak membantu saya gitu loh, sampai dibuatkan gaun untuk malam final, dan itu merupakan suatu kesan yang sangat-sangat menakjubkan untuk saya, yang sangat teringat gitu loh, untuk bisa sampai di titik ini, untuk tidak malu. Dorongan dari beliau juga yang banyak membantu saya untuk bisa ikut Putri Indonesia Sumsel ini gitu loh. Jadi banyak yang memberikan dukungan-dukungan gitu. Dukungan itu terpenting sih Kak ya. Iya, jadi benar. dorongan untuk kita maju gini. Dukungan dari sahabat dekat, keluarga, someone special. Ya, gitu someone loh. special nih. Someone special juga gitu. Jadi banyak banget. Jangan mikirin yang negatif-negatif dulu ya. Jadi nggak usah dipeduliin omongan orang yang negatif fokus aja thinking. ke depan. Apa yang menjadi tujuanmu, raih. Jangan takut gitu loh. Nih Sobat Bidar yang di rumah, kita kan udah banyak nih ngajuin pertanyaan-pertanyaan yang memang itu tuh layak banget untuk dipertanyakan, karena memang Kak Feby ini salah satu yang
sangat berbakat nih, mahasiswi dari Universitas Bina Dharma yang terima tercinta kasih. Termasuk ini wanita kan. hebat lah ya. Iya benar-benar. Terima kasih loh. Nah, pastinya nih sebelum kita keluar Ya, dari pembahasan ini kan. Nah, boleh. pastinya Kak Feby tuh punya harapan nih ke Iya, depannya pasti. tuh pengen yang kayak gimana sih gitu. Boleh dong disampaikan sama sobat Bidar yang di rumah nih harapannya. Oke, untuk harapan saya ke depannya yang pastinya saya tetap mau berproses ya ke depannya untuk menjadi yang lebih baik. Kalau bisa sih untuk ikut ajang nasional yang lainnya, kalau bisa saya ingin berpartisipasi ke depannya ya. Yang pasti kalau masih menjadi mahasiswa dalam kegiatan ini saya pastinya ingin mengangkat nama universitas juga ya, untuk Yayasan Bujang Gadis Kampus Bina Dharma pastinya, dan semua dosen-dosen yang telah mendukung saya pastinya. Saya ingin kedepannya tetap selalu berproses dan tidak mudah tidak mudah puas gitu loh, dalam hal yang positif gitu. Mungkin itu aja sih untuk harapan kedepannya menjadi lebih baik dan mengangkat nama universitas lagi menjadi lebih baik lagi. Sekarang udah bagus kan, lebih bagus lagi gitu loh, menyumbangkan sebuah prestasi lagi untuk universitas gitu. Sekian nih episode ngobrol bareng kita kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman terus nonton Ya. episode kita selanjutnya. Pasti bakalan banyak banget hal-hal yang kita bahas. Pastinya Iya, menarik benar dong. banget. Ya boleh kasih pesan dulu nggak? Oh ya, boleh. Boleh nih, ada Iya. pesan nih dari Kak Ada Feby. pesan Kak Feby Iya, nih jadi, buat kalian. Jadi mindset aku itu selalu inget quotes yang aku buat itu ya, do what makes you happy, live what is burden, and believe in miracle. Jadi lakukan semua yang membuat kamu bahagia. Jadi kalau kamu melakukannya dengan energi yang bahagia, energi positif, kamu akan menjalaninya dengan nyaman gitu loh. Nah, tinggalkan apa yang menjadi beban. Nah, beban di sini bukan hanya tentang materi, tapi juga tentang lingkungan. Tinggalkan yang menjadi beban kamu, mungkin lingkungan kamu yang toxic circle mungkin ya. Jadi kan tinggalkan aja yang tidak memberikan benefit atau keuntungan untuk kamu. Dan believe in miracle. Percaya sama keajaiban. Keajaiban di sini itu bukan tentang aku pasti menang nih, enggak. Miracle di sini, keajaiban di sini mengenai kamu yang diiringi dengan doa, usaha dan tawakal pastinya gitu aja. Itu aja sih buat pesan-pesannya 3 quotes tadi. Terima Iya. kasih ya Kak Feby Iya, sama-sama. udah Thank mau you for having me. Thank nemenin you. kita hari ini. Iya. Buat teman-teman, jangan lupa terus tonton kita nih. Dan jangan lupa Like, komen, dan and subscribe di YouTube kita Bina Bina Dharma Dharma TV. Oke, selamat ketemu kita di episode selanjutnya di Ngobrol Bareng. Bye-bye. Bye. Makasih ya Kak Feby. So, kita bisa terus bikin ngobrol bareng lagi nih di inovasi-inovasi yang selanjutnya. Iya. You can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. I've been searching for this all my life.